Banyak orang yang belum tahu sebenarnya mereka itu dapat mengajukan keberatan atas penetapan harga lokasi mereka yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum. Misalnya untuk pembangunan jalan tol, atau misalnya pembangunan gedung pemerintah, atau fasilitas lain lah, intinya untuk kepentingan umum. Jadi kalian bisa mengajukan keberatan. Nah, setelah penetapan lokasi, tahapannya kan seperti itu. Ditetapkan dulu nih lokasi, misalnya di lokasinya si A. Kemudian habis itu dilakukan musyawarah. Nah, musyawarah itu untuk kesepakatan harga. Yang namanya musyawarah nggak bisa sepihak dong. Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum atau Pertanahan nggak bisa sepihak untuk menentukan harga, karena masyarakat bisa berkeberatan kalau misalnya harga itu dinilai terlalu murah. Nah, jadi kan ada hitung-hitungannya, misalnya nilai zona atau misalnya NJOP. Nah, itu semua harus disesuaikan. Misalnya di situ ada bangunan atau ada tanaman apa. Nah, itu semua dihitung. Makanya kalau ada yang dihargai terlalu murah tanahnya, itu bisa mengajukan keberatan. Jadi setelah musyawarah itu terjadi, ajukan keberatan. Tapi jangan lama-lama, karena ada batas waktunya. Batas waktunya itu hanya 14 hari setelah musyawarah itu dilaksanakan. Nah, biasanya musyawarah itu dilakukan di Badan Pertanahan Nasional, karena mereka sebagai panitia pengadaan tanah. Biasanya seperti itu. Nah, 14 hari dari situ silakan ajukan keberatan ataupun permohonan keberatan ke pengadilan di mana tempat itu berada. Jadi biasanya kan orang yang tanahnya misalnya di Depok, tapi dia bukan di Depok, dia di Jakarta. Nah, gugatannya itu harus diajukan di Depok, bukan di Jakarta. Jadi di mana tanah itu berada. Seperti itu. Nah, setelah diajukan, diproses, kalau misalnya ternyata putusan itu menyatakan permohonan itu dikabulkan, ya berarti pemerintah harus mengikuti harga itu. Seperti itu. Nah, biasanya uang pengadaan tanah itu, kalau misalnya perkaranya belum selesai permohonan yang tadi, biasanya pemerintah akan menitipkan ke pengadilan atau yang kita kenal dengan konsinyasi. Nah, konsinyasi ini uang pengadaan tanah tadi itu yang belum diterima oleh masyarakat atau yang pemilik tanah, itu dititip di situ dulu biar aman di situ. Nah, tapi posisinya itu baru bisa diambil kalau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi kalau misalnya tanah itu ternyata masih bersengketa soal harga, kemudian misalnya masih diklaim oleh si A atau si B, intinya masih ada sengketa, maka dia nggak bisa bayarkan seperti itu. Jadi memang betul-betul harus dipastikan tidak ada masalah, baru bisa dibayarkan kepada pihak yang berhak. Jadi dasar hukum untuk pengajuan keberatan itu adalah Perma nomor 3 tahun 2016. Teman-teman bisa gunakan itu, atau misalnya teman-teman lawyer yang misalnya belum tahu permanya, bisa di-download Perma nomor 3 tahun 2016. Itu adalah atau dasar untuk pengajuan permohonan keberatan atas penetapan harga lahan untuk kepentingan umum. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.